Berkat hobi dan kepandaiannya dalam hal tarik suara itu, pada tahun 94 ia pernah menjadi pemenang mingguan kontes Asia Bagus dan menyabet juara satu lomba cipta Pesona Bintang. 2 tahun kemudian, Gunawan pun akhirnya berhasil merilis album yang diberi judul Hanya Dirimu. Pada tahun 97 ia meluncurkan album kedua dan 2 tahun kemudian album ketiga lahir darinya. Bila kemudian ia lebih dikenal sebagai bintang sinetron, cukup panjang alur. Semenjak artis cantik satu ini resmi mengakhiri hubungannya dengan Muhammad Hayunaji alias Iyun, hingga saat ini tidak seorang pun tahu siapa pengganti Iyun. Setiap kali para wartawan bertanya siapa pengganti Iyun, Dian selalu berkelit dan menjawab sekenanya. Pernah beberapa waktu lalu Dian digosipkan tengah dekat dengan salah seorang personel grup musik Tupat asal Malaysia. Kini gosip itu mungkin telah berlalu. Namun bersamaan dengan berlalunya kabar burung itu, Dian kembali dikabarkan tengah dekat dengan seorang cowok bernama Abi. Pasalnya beberapa waktu lalu di sebuah acara, Dian kepergok tengah ditemani seorang cowok. Dian yang kami temui di tempat yang sama menjelaskan siapa sebenarnya cowok yang bernama Abi tersebut. Itu saudara Mamita, saudara sepupunya Mamita. Dia emang nungguin saudara juga, nungguin aku juga. Soalnya kenal dari kecil sih, gimana sih, udah kayak saudara aja. Emang kenal dari dulu ya, mungkin baru sekarang aja ya, baru jalan-jalan bareng kali ya, udah lama sih. Mungkin sekarang orang baru mulai ngelihat aku, dari aku belum jadi apa-apa tuh aku emang sering jalan bareng, jadi aku juga nggak tahu deh. Tidak hanya kaget dengan munculnya kabar ini, Dian juga heran kenapa ia bisa dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Abi. Padahal selama ini ia sudah menganggap Abi seperti layaknya saudara sendiri. Untuk kesekian kalinya Dian menegaskan, untuk saat ini ia belum berkeinginan mencari seorang kekasih. Jika memang sudah tiba saatnya nanti, ia tidak pernah menentukan seperti apa kriteria seorang cowok yang bakal menjadi kekasihnya. Belum sih, orang belum ada pacar, gimana dong? Aku kan nggak ada kriteria apapun dari dulu. Enggak sih, itu dia, dari dulu kan aku beda-beda kan. Dulu nggak ada yang satu tipe kan, makanya aku juga nggak tahu lah, aku nggak pernah matokin kriteria sih soalnya. Nadila, penyanyi bertubuh mungil asal Bandung ini, kami temui saat menjadi pengisi acara di salah satu stasiun TV swasta. Ia masih terlihat seperti yang dulu, tetap dengan rambut panjang dan tubuh rampingnya. Kalau selama ini ia seperti menghilang dari peredaran, mungkin karena kesibukannya yang cukup padat. Selain mempersiapkan album terbarunya, ia mengaku sedang serius menjalani tahun-tahun terakhirnya di bangku kuliah. Kegiatannya itu memang cukup menyita waktu. Tanpa harus menambah kesibukannya dengan hal lain pun, ia sudah kurus kering dibuatnya. Padahal buat seorang gadis seperti Nadila, penampilan dan kesehatan adalah prioritas utama. Makanya untuk kesehatan tubuhnya itu, ia sampai mendatangi seorang ahli gizi. Ia ingin tubuhnya sehat dan berisi dalam waktu singkat. Udah gemuk, naik 5 kilo. 5 kilo. Waktu itu aku makan vitamin aja, kebetulan kebetulan ada waktu luang 2 minggu. Jadi aku cepet-cepet ke dokter gizi gitu, terus aku minta bantuan dia, aku pengen cepet instan gitu. Berat awal tubuhnya hanya 37 kilogram, tapi kini ia mengaku telah mencapai berat badan ideal. Jadi untuk saat ini, kegiatan seperti ular yaitu makan dan tidur saja harus ia hentikan dulu. Takut-takut selesai dari masalah kekurangan berat badan, ia nanti malah mengalami kelebihan berat badan. Aku soalnya kecil kan badannya, jadi kalau gemuk cabi di mana-mana gitu. Langsung aneh aja gitu kalau kayak gitu. Tubuh ideal telah ia dapat. Keinginan untuk segera merampungkan album terbarunya pun telah berhasil ia penuhi. Mungkin yang belum ia dapatkan hingga saat ini, tinggallah seorang pria ideal untuk menjadi kekasihnya. Saya mencari. Saya mencari tapi bingung gitu ya. Maksudnya kok nggak datang-datang gitu, heran gitu. Yang jelas kok kayaknya susah banget gitu ya. Maksudnya mungkin karena aku juga kebetulan aku tipikal yang memang kalau pacaran tuh serius gitu ya. Jadi sejauh ini udah ada beberapa yang serius dan semuanya break. Memang tidak terburu-buru mencari, tapi menurutnya mungkin hidup ini akan sedikit lebih berwarna kalau ada seorang kekasih di sampingnya. Memangnya pria seperti apa sih yang kamu cari? Yang jelas yang pintar, yang bertanggung jawab, yang gak nyakitin. Itu aja aku, dan paling gak suka dibohongin. Ada 1001 macam cara yang dilakukan orang untuk menjadi artis terkenal. Hal ini pun dialami oleh bintang sinetron Syahrul Gunawan. Kalaupun saat ini ia dikenal sebagai bintang sinetron papan atas,
Namun pada awalnya ia hanya dikenal sebagai model. Ikon wajahnya yang selalu tampak remaja menjadi daya jual tersendiri bagi Syahrul. Sukses di kedua jalur tersebut, akhirnya Syahrul memberanikan diri untuk menjadi seorang penyanyi. Hal tersebut ditandai dengan peluncuran albumnya pada tahun 1999. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan bersama liputannya pada segmen flashback berikut ini. Mungkin aku bukanlah lelaki yang terbaik untukmu, namun aku tiada ingin menyakiti hatimu. Menyanyi adalah bakat awal yang menonjol pada diri pemilik mimik Babyface ini. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sering ikut berbagai festival. Mulai kelihatan waktu SD gitu kelas 4, kelas 3, 4 itu yang kalau tiap pelajaran kesenian selalu pengen nyanyi gitu. Dan guru gue udah tahu nggak ada malunya aja gitu. Jadi tiap ada acara-acara apa, acara perpisahan atau misalnya acara 17 Agustusan atau apa, gue pasti pengen tampil gitu. Pas lagi SD, SMP udah mulai ikut festival nyanyi, SMA ya gitulah. Berkat hobi dan kepandaiannya dalam hal tarik suara itu, pada tahun 94 ia pernah menjadi pemenang mingguan kontes Asia Bagus dan menyabet juara 1 lomba cipta Pesona Bintang. 2 tahun kemudian, Gunawan pun akhirnya berhasil merilis album yang diberi judul Hanya Dirimu. Pada tahun 97 ia meluncurkan album kedua dan 2 tahun kemudian album ketiga lahir darinya. Bila kemudian ia lebih dikenal sebagai bintang sinetron, cukup panjang Alul punya cerita. Waktu itu ada Rani Nur ya, masih ingat, gue udah lama banget yang ketemu sama Rani Nur. Jadi gue sempat beberapa kali datang ke studionya dia, di studio MPR waktu itu. Ketemu Mas Dedi Dukun juga, siapa segala macam, semuanya gue bolos kuliah datang ke sana. Ternyata nggak ada kesempatan untuk penyanyi baru gitu, untuk rekaman, karena capek ditanyain terus. Udah deh, nanti aja, kamu mendingan datang sekarang ke Hutan Kayu di tempat teman saya Meriam Yelina. Di situ ada audisi untuk sinetron. Pokoknya selama nggak ada proyek untuk penyanyi baru, kamu ke situ aja dulu. Dari situ karir di dunia sinetron ia mulai. Setahun lamanya, pria kelahiran Bogor 25 Mei 76 itu menjadi pemeran pembantu. Karena merasa bosan, akhirnya ia memutuskan berhenti main sinetron untuk melanjutkan kuliah. Tapi pada tahun 96, Syahrul kembali dapat kesempatan untuk main sinetron. Terus dari situ ternyata ada panggilan dari Multivision, karena sebelumnya pernah casting dan segala macam. Ditawarin untuk ya sinetron Jin dan Jun. Kecemplung gitu, yang nyanyinya itu akhirnya ya orang nggak tahu gitu. Perjuangannya di situ orang jadi nggak tahu. Setelah itu berbagai tawaran untuk main sinetron mengalir padanya. Sampai akhirnya Syahrul jadi salah satu bintang sinetron paling berbakat dan terlaris di Indonesia. Ngerasa berbakat di film enggak, justru dari pengalaman itu ya, ketemu dengan komunitas film, terus sampai akhirnya jadi belajar dari pengalaman itu gitu. Karena sebenarnya yang dikejar itu kan yang dinyanyi. Sebenarnya sebelum terjun ke sinetron, putra kedua dari 5 bersaudara pasangan Sumantri dan Hasanah yang akrab dipanggil Alul itu pernah juga menjajaki dunia model. Juara 3 Top Gas model majalah Aneka adalah prestasi yang sempat diraihnya. Berkat wajah imut-imut dan senantiasa tampil klimis, banyak penggemar remaja putri yang tergila-gila padanya. Tapi untungnya Syahrul tidak tergolong pria petualang. Terbukti dalam persoalan pacar, baru 2 kali Syahrul terlibat asmara. Pertama tentu kedekatannya dengan Rosa, tapi itu pun tidak berlangsung lama. Setelah sekian waktu sendiri, baru pada September 2003, Alul dikabarkan dekat dengan Intan Nuraini, pasangan mainnya dalam sebuah sinetron. Tentang hal ini awalnya mereka mengelak. Siapa yang bilang? Enggak. Aku sama Alul sampai sekarang masih temenan aja gitu. Maksudku aku juga sekarang udah ada gitu. Alul juga sekarang mungkin masih mencari gitu ya. Mudah-mudahan dia deket-deket ini dapat juga ya. Tapi 5 bulan kemudian kami kerap melihat pasangan Alul Intan tampil berdua dan cukup mesra. Saat kami tanya tentang hubungan mereka, waktu itu inilah jawabannya. Bisa
bisa digolongkan masih baru sih. Aku nggak mau bilang iya deh nanti mau pokoknya mau diresmiin, pokoknya aku nggak mau bilang gitu. Ya jodoh mah gak kemana lah ya.